Selamat pagi Pak Roy, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan mengenai laporan magang PT HM Sampurna Tbk. Nama saya Livia Ramadita dan nama rekan saya Fadil Muhammad. Bab pertama. Next. Latar belakang masalah. Di era modern, media relations sangat berguna sebagai relasi yang dikembangkan media untuk mencapai publik agar meningkatkan kepercayaan dan citra dari perusahaan. Tim Media Relations PT Sampurna bekerja dengan sangat baik dalam bidangnya dengan mengupdate informasi terkini, meyakinkan masyarakat bahwa PT Sampurna adalah perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial. Tim Media Relations perusahaan sangat aktif untuk membangun relasi dengan media. Next. Tujuan magang, yang pertama untuk mengisi kekurangan SDM di Indonesia, yang kedua untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di PT Sampurna, lalu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidangnya. Next. Ruang lingkup di PT Sampurna adalah Media Relations Divisi Komunikasi. Next. Batasan pemegang media relations di PT Sampurna adalah sebagai berikut. Penulis press release, membuat laporan event, memberikan informasi update, mengadakan press conference, sebagai pembuat statement yang akan disampaikan oleh PT HM Sampurna, menganalisa terkini atau informasi-informasi yang sedang beredar pada masyarakat. Lokasi One Pacific SCBD Jakarta Selatan, waktu Agustus sampai dengan Desember 2020. Next. Lalu kita masuk ke bab 2. PR atau humas berperan besar dalam kehidupan suatu perusahaan karena fungsi untuk menimbulkan relasi dan mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat. Next. Fungsi PR diantaranya dapat memberi konseling yang didasari pemahaman tentang perilaku manusia, research mengenai harapan masyarakat terhadap sebuah institusi, menganalisa tren masa depan dan dampak atau akibat bagi perusahaan, menciptakan komunikasi dua arah. Next. Dalam IPRA ada yang dikenal kode Athena atau pedoman profesional sebagai PR, yaitu yang pertama, tingkah laku secara pribadi maupun tidak dapat berpengaruh dengan penghargaan profesinya. Lalu, hormat dan paham prinsip moral dalam deklarasi HAM. Yang ketiga, menjunjung tinggi martabat manusia dan hak individu untuk memberi penilaian. Menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Yang terakhir, intelektual dalam berdialog. Next. Tujuan PR dua pengelompokan, yaitu yang pertama, performance objektif, bertujuan untuk mempresentasikan atau mempresentatifkan citra perusahaan kepada publik. Yang kedua, support of customer market objektif, untuk mengidentifikasikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi dengan cara menitikberatkan pembahasan dalam identifikasi sikap konsumen dengan apa yang ditawarkan perusahaan. Next. Media relations dapat diartikan sebagai pengembangan teknologi dan mempunyai pengaruh baik bagi perusahaan. Next. Tujuan media relations dalam PR, membantu mempromosikan penjualan, menjalin komunikasi, meningkatkan citra baik perusahaan. Lalu dalam manfaat media relations yaitu tugas dan tanggung jawab perusahaan dan media masa terbangunnya kepercayaan feedback, dan dapat disampaikan informasi akurat bagi publik. Peran media relations untuk merealisasikan hal atau tugas seorang PR bagi perusahaan. Next. Lalu ada 3 prinsip media relations. Yang pertama, servicing di media. Kedua, establishing a reputation for reliability. Yang ketiga, supplying a good copy. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Livia. Sekarang saya akan membahas tentang bab 3. Yang pertama itu adalah sejarah umum perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang tumbuh sangat pesat, di mana perusahaan ini telah berkontribusi dalam perkembangan industri tembakau Indonesia berdiri sejak tahun 1913. Visi dan misi PT HM Sampurna dengan falsafah 3 tangan, masing-masing dari ketiga tangan,
Mewakili kepentingan utama yang harus dirangkul dalam hal ini terdiri dari perokok dewasa, karyawan, dan mitra usaha, serta masyarakat luas. Misi yang dimiliki oleh PT HAM Sampurna yaitu selalu berusaha untuk memenuhi keinginan dan ekspektasi dari masing-masing pemangku kepentingan. Tujuan PT HAM Sampurna yaitu menciptakan bisnis yang dipersiapkan untuk masa depan dan mampu memenuhi harapan para pelanggan. Secara sosial, PT HAM Sampurna mempunyai tujuan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial di tingkat lokal maupun global. Merek dagang dan aktivitas perusahaan. Yang pertama ada rokok lintingan, G Samsu, Sampurna E hijau, dan sebagainya. B rokok buatan mesin, Sampurna E malt, Sampurna E eksklusif, Sampurna E internasional, dan sebagainya. Rokok putih untuk tujuan ekspor ada Crown, Dolce Ultra Slim, Dolce King Size, dan sebagainya. Dan rokok merek Winston, Camel, dan Salem untuk dijual di pasaran domestik di bawah lisensi R.J. Reynolds Tobacco Company USA. Berikut ini terpapar struktur organisasi dan uraian tugasnya. Kemudian ada kegiatan lingkup administrasi. Yang pertama mengumpulkan data-data, menggandakan dokumen, menyimpan file atau dokumen, menulis press release, dan merapikan file. Kemudian ada kegiatan lingkup operasional, pemagang, pertama media monitoring, menulis press release, pendataan dan pelaporan press release, membantu penyelenggaraan press conference, pelaporan hasil press conference, dan publikasi di media massa. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.